Pria ini mengeluarkan sebungkus rokok dengan kumbang di dalamnya. Dia meletakkan kumbang di atas konsol game dan menutup bungkus rokoknya lagi. Dia memastikan tidak ada yang aneh di sekitarnya. Dia menyalakan konsol game. Kumbang segera diaktifkan. Sekarang dia hanya perlu menggunakan tangannya untuk mengontrol. Kumbang akan terbang kemana saja, lihat apapun yang Anda inginkan. Tapi kumbang ini bukan untuk mengintip tetapi untuk memantau aktivitas rahasia. Karena di ruangan ini menyembunyikan orang yang sangat berbahaya, jika Anda tidak memantau setiap gerakan mereka. Sangat sulit untuk menghentikan aksi teroris mereka, ketika gambar ditransmisikan ke pangkalan. Sangat cepat mengidentifikasi identitas dua orang di dalamnya. Mereka adalah penjahat yang dicari. Pangkalan ingin pria ini mengendalikan kumbang ke ruangan lain. Tapi tiba-tiba terlihat oleh seorang anak laki-laki. Pria ini terkejut, anak ini sangat ingin tahu. Dan ingin mencoba permainan itu juga, tetapi pria ini dengan cepat memikirkan cara. Untuk membiarkan bocah itu menjual seember airnya, uang yang diterima akan dibagi di antara setiap orang. Transaksi ini menarik minat anak laki-laki itu, jadi dia setuju untuk menjual air. Pria itu terus mengendalikan kumbang, dia mengendalikan kumbang untuk terbang ke ruangan lain. Ekspresinya juga menjadi tegang, karena di dalam ruangan ini, mereka melihat sejumlah besar bahan peledak. Orang-orang di pangkalan melihat pemandangan ini. Tidak bisa bersabar lagi, wanita pirang itu mengira musuh akan bertindak. Dia melapor ke atasannya dan memerintahkan pengeboman jarak jauh. Melihat musuh bersiap untuk beraksi. Pada saat ini, bocah itu datang mengganggunya lagi. Pria itu hanya bisa mengusir bocah itu lagi. Di pangkalan, wanita pirang itu meminta izin untuk mengebom. Tetapi ditolak, karena ada faktor yang tidak pasti. Jangkauan serangan yang terlalu besar dapat membahayakan orang yang tidak bersalah. Para atasan juga tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang ragu-ragu. Wanita pirang meminta untuk melihat jangkauan ledakan. Bisa melihat jaraknya tidak kecil. Tapi sekarang musuh bersenjata dan siap. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk menunda-nunda. Untungnya setelah panggilan telepon untuk konfirmasi. Para atasan menyetujui serangan ini. Wanita pirang itu meminta pria yang memegang konsol game untuk pergi. Pria itu memiliki niat baik, jadi dia menyuruh bocah itu pulang dengan cepat. Pada titik ini, orang di landasan peluncuran berada dalam posisi siap. Ketika wanita pirang memberi perintah untuk menyerang, bersiaplah untuk membidik dengan tepat dan nyalakan mesin. Tetapi pada saat ini, seorang gadis kecil muncul. Hanya bisa melihatnya dengan sepotong kue, muncul di dalam area serangan. Ini bukan sesuatu yang semua orang pikirkan. Karena gadis kecil ini. Permintaan untuk menghentikan tindakan. Tidak peduli bagaimana wanita pirang itu memerintahkan serangan itu. Dia masih memilih untuk tidak mematuhi perintah dan menghentikan serangan ini. Juga meminta atasannya untuk mengevaluasi kembali dampak serangan tersebut. Gadis kecil duduk di bawah sinar matahari menjual kue. Dia tidak tahu bahwa dia hampir mati. Karena dia duduk di zona bahaya. Yang akan menerima serangan fatal. Pada titik ini drone telah tiba. Bersiaplah untuk menjatuhkan balistik, tetapi sedetik sebelumnya. Staf mengetahui tentang anak itu dan segera berhenti menyerang. Mereka tidak menekan tombol kontrol tanpa perasaan dan melihat gadis malang itu kehilangan nyawanya. Mereka tidak segan-segan menentang perintah atasannya. Saat ini, kepemimpinan juga sangat mendesak dan membingungkan. Karena di dalam rumah sekarang, musuh sudah menyiapkan senjatanya. Jika kita tidak segera meluncurkan serangan, lebih banyak orang akan mati. Satu-satunya cara yang tersisa adalah membiarkan pria yang mengendalikan kumbang itu berjalan ke arahnya dan membeli semua kue. Setelah menjual semua kue, dia akan pulang. Sekarang agen khusus mengambil ember dan membeli kue meskipun bahaya. Satu kue adalah 66 sen. Agen khusus membeli semua kuenya sebelum pergi. Seorang tentara mengenalinya. Agen khusus melemparkan ember kue dan melarikan diri. Prajurit itu juga mengejarnya. Untungnya dia penduduk asli. Sangat cepat melarikan diri prajurit itu. Semua orang di pangkalan menghela nafas lega. Tetapi ketika kamera kembali, menemukan gadis kecil itu sedang mengambil kue. Dia masih ingin terus menjual kue. Jadi, tim kepemimpinan harus berdiskusi selama setengah hari dan tidak berani menyerang. Pada saat ini, ada seorang wanita tua datang untuk membeli kue. Membeli satu kue, lalu ada dua wanita tua lagi. Setiap orang membeli beberapa kue, melihat bahwa hanya ada dua yang tersisa. Mereka terus menunggu, tapi sekarang, kumbang di rumah kehilangan sinyal, tidak bisa melihat situasi di rumah lagi. Wanita pirang itu segera menelepon. Jika tidak menyerang sekarang, tunggu sampai musuh keluar, maka tidak tahu apa yang akan terjadi.
Dia ingin melihat jangkauan serangan lagi. Peluang gadis kecil itu dalam bahaya dalam hidupnya adalah 5%. Tapi dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dia ingin karyawan mengubahnya menjadi 45%. Itu akan membuat orang lain berpikir bahwa meskipun 5%, gadis itu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena jika mereka terus mengulur waktu, bukan hanya 1 atau 2 anak yang mati. Setelah tim kepemimpinan mempertimbangkan, mereka akhirnya setuju untuk menyerang. Pada saat ini, staf tidak berani melanggar perintah. Sudah siap. Tidak bisa tidak khawatir, 50S terakhir, luncurkan serangan. Tapi sementara itu, anak laki-laki lain muncul. Bocah itu datang untuk membeli kue, lihat betapa menyedihkannya anak ini. Gadis itu baru saja selesai menjual kue dan bersiap untuk pulang. Tapi belum mengambil beberapa langkah. Sebuah peluru ditembakkan ke bawah. Dalam sekejap mata, seluruh rumah meledak. Gadis itu terpesona dan jatuh ke tanah, tidak bergerak. Sementara semua orang mengira dia sudah mati, dia tiba-tiba bereaksi. Gadis itu belum mati. Orang-orang di rumah diledakkan sampai bentuknya tidak terlihat dengan jelas. Saat lensa bergerak, menemukan satu yang selamat, wanita pirang panik. Dia segera menelepon untuk meminta serangan kedua. Staf menerima pesanan, sekali lagi meluncurkan serangan. Hitung mundur 50 detik. Pada saat ini, ayah gadis itu datang berlari. Dia memeluk putrinya yang menangis. Setelah itu, bagian belakang tiba-tiba meledak lagi. Ayah memeluk putrinya dan memohon bantuan tentara. Mereka dengan cepat memasukkannya ke dalam mobil, membawa dia ke rumah sakit terdekat. Pada saat ini, agen khusus juga berlari. Dia menatap gadis kecil itu. Ternyata, dia ingin gadis kecil itu pulang dengan cepat, jadi dia memberi anak itu uang untuk membeli semua kue gadis itu. Tapi tak disangka, semuanya belum berakhir maka mereka kemudian memindai ulang tempat kejadian dan memastikan bahwa musuh benar-benar dimusnahkan. Meskipun misi ini selesai, tetapi semua orang tidak senang. Gadis itu dibawa ke rumah sakit dan dipersiapkan untuk perawatan darurat. Setelah serangkaian operasi pertolongan pertama, dokter mengkonfirmasi gadis itu kehilangan nafasnya. Orang tua gadis itu patah hati. Mungkin ini takdir. Jika tidak ada serangan kedua, gadis itu masih bisa diselamatkan. Jika dia tidak pergi untuk menjual kue, mungkin dia tidak akan mati. Itu hanya anak yang polos dan pengertian. Menjual kue, membantu keluarganya. Dia juga memiliki hal-hal yang dia sukai, tetapi dia menjadi korban perang. Di tempat-tempat yang dilanda perang, bagaimana anak-anak Malang ini bisa bahagia? Kami sangat beruntung bahwa kami hidup di negara yang damai. Tempat yang bisa melindungi kita agar kita bisa tumbuh dewasa dan sehat. Tempat yang bebas dari kerusakan akibat perang dan penyiksaan. Film ini, Eye in the Sky. Sampai jumpa lain waktu. That your love is gone.